小子，等的时候你可别给自救。Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali membahas series Donghua. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua King of Lust Cultivation episode 1-5. Sedikit sinopsis, Donghua ini bercerita tentang seorang remaja biasa yang berteman dengan roh artefak kuno. Dia bersikeras untuk kultivasi dengan batu roh artefak, berteman dengan semua jenis orang dan mengalami semua jenis petualangan, baik yang mudah maupun yang sulit. Ketika dimana kehidupan mulai berada di jalurnya, pada dirinya dia akan menjadi lebih dari kaisar agung dan menjaga seluruh benua. Scene dimulai dan memperlihatkan seorang pria bernama Wei Suo yang sedang berada di gurun pasir dan memantau seorang monster berupa kadal dinding batu dari dalam gua. Selang beberapa saat, kadal dinding batu itu keluar dari dalam gua dan menghampiri seorang wanita bernama Han Weiwei. Menyadari kedatangan kadal dinding batu, Han Weiwei sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia justru dan penuh keberanian menyerang kadal tersebut. Menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, Wei Suo pun langsung mengkritik Han Weiwei karena dia itu sama sekali tidak mengetahui kalau kelemahan kadal dinding batu ada pada lehernya. Di momen serupa, Han Weiwei terlihat sedang melepaskan sebuah serangan beruntun berupa bilah angin es ke arah kadal dinding batu. Serangan dari Han Weiwei itu sontak membuat Wei Suo merasa cemas, sebab serangan itu dapat menghancurkan sesuatu yang berharga dari kadal dinding batu, yakni baju besi tebal yang memang dimiliki oleh kadal tersebut. Di tengah-tengah kekacauan Wei Suo, seketika kadal dinding batu mulai bergerak menyerang Han Weiwei. Tak tinggal diam saja, Han Weiwei langsung menggunakan jimat bola api untuk menyerang leher kadal dinding batu, yang membuat sebuah ledakan, hingga menyebabkan getaran yang begitu mengguncang dan keberadaan Wei Suo pun harus terungkap oleh Han Weiwei. Setelah mengalahkan kadal dinding batu, Han Weiwei pun mencoba menghampiri Wei Suo. Berbeda dengan Wei Suo, ia justru pergi menghampiri kadal dinding batu dan penuh tangisan. Wei Suo mencoba berakting di hadapan Han Weiwei seolah-olah kalau kadal dinding batu itu adalah peliharaannya, sehingga Wei Suo pun dapat membawa kadal itu secara perlahan-lahan. Melihat Wei Suo yang ingin membawa kadal dinding batu itu, Han Weiwei langsung menghentikannya, karena kadal dinding batu itu adalah mangsa miliknya yang sudah ia habisi. Demi menghindari masalah dengan Han Weiwei, Wei Suo pun kembali berakting dan mengatakan kalau dirinya sedang sangat bersedih atas tindakan Han Weiwei yang telah menghabisi hewan peliharaannya. Tak berselang lama, Wei Suo tiba-tiba saja menjadi begitu tegang dan terdiam karena kedatangan kadal dinding batu lainnya tepat di belakangnya. Merasa ketakutan akan kedatangan kadal dinding batu, Wei Suo langsung pergi berlari menjauhi kadal dinding batu yang sedang mengejarnya. Berbeda dengan Han Weiwei, ia justru dengan segera mengambil tindakan dan menggunakan jimat ledakan angin untuk naik ke atas tebing dan menikmati pertunjukan ketika Wei Suo sedang dikejar-kejar oleh kadal dinding batu. Selang beberapa saat, oleh karena Wei Suo meminta bantuan kepada Han Weiwei langsung melepaskan serangan bilah angin es beruntun ke arah kadal dinding batu. Meskipun begitu, serangan beruntun dari Han Weiwei masih belum mampu menghentikan kadal dinding batu, sehingga mau tak mau Wei Suo menggunakan sebuah jimat perisai bumi untuk menekan kadal dinding batu. Lalu di momen serupa, Han Weiwei juga kembali melepaskan bilah angin es, hingga pada akhirnya hewan itu pun meninggoy. Selesai menghabisinya, Wei Suo mencoba memeriksa baju besi tebal yang ada pada kadal dinding batu, dan menyadari kalau baju besi itu sudah rusak, sehingga akan sulit untuk dijual. Mendengar perkataan dari Wei Suo, Han Weiwei pun menjadi begitu kesal. Ia menyadari kalau sebelumnya Wei Suo hanya berakting dan ternyata berniat ingin mengambil kadal dinding batu yang telah ia habisi. Lantas Han Weiwei langsung mengatakan kepada Wei Suo kalau dua kadal dinding batu yang ia habisi adalah miliknya, dan Wei Suo tidak boleh mengambilnya. Oleh karena Han Weiwei ingin merampas kedua kadal dinding batu itu, Wei Suo pun terpaksa bertindak curang dan cara meniupkan sebuah pasir ke mata Han Weiwei. Ketika Han Weiwei merasa perih di bagian matanya, Wei Suo bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kadal dinding batu dari Han Weiwei. Singkat waktu, sesampainya Wei Suo di kediamannya, dia terlihat begitu marah karena kehilangan uangnya sebanyak 13 batu spiritual tingkat terendah yang sebelumnya berada di dalam sebuah guci. Merasa kesal dan kehilangan uangnya, Wei Suo tanpa sadar membanting guci itu, namun selepas guci itu dibanting, tiba-tiba saja guci itu mulai bereaksi. Keluarlah asap hijau berserta dan seorang kakek tua berbaju hijau dari dalam guci tersebut.
Usut punya usut, kakek tua berjubah itu ternyata adalah roh artefak Gucci yang dibanting oleh Wei Suo. Roh artefak Gucci itu kemudian meminta sebuah darah segar monster kepada Wei Suo. Darah segar monster yang paling disukainya adalah darah segar dari naga api bumi dan kalajengking api. Roh artefak Gucci mengaku tidak dapat bertarung, oleh karena itu ia meminta Wei Suo untuk mencarikannya darah segar monster. Meskipun roh artefak Gucci tidak dapat bertarung, namun ia dapat berubah wujud sesuka hatinya. Untuk membuktikan ucapannya, roh artefak Gucci pun mencoba merubah wujudnya menjadi seorang wanita dari sekte Yuan Feng, yakni Xiuling. Setelah roh artefak Gucci berubah wujud menjadi Xiuling, terlihat Wei Suo seketika menjadi jatuh hati akan kecantikan Xiuling. Akan tetapi, perasaan jatuh cinta itu tidak bertahan lama. Ketika mendengar suara Xiuling yang sangat berat dan mirip dengan suara kakek tua, roh artefak Gucci pun memberitahu bahwa dirinya memang dapat berubah wujud, namun dirinya tidak dapat merubah suaranya. 还不如当个尿壶。太物质了，法术算个啥呀？什么无价之宝？能小到这里头1/10就。那么麒麟大人，那你瞅你！ Pada malam harinya terlihat Wei Suo yang sedang menggambar sebuah jimat di bawah bimbingan roh artefak Gucci. Selesai menggambar jimat itu, roh artefak Gucci tiba-tiba saja bergegas masuk ke dalam Gucci dan di momen serupa terjadilah sebuah ledakan yang mengguncang kediaman Wei Suo. Selepas terjadinya ledakan, roh artefak Gucci menjelaskan bahwa pembuatan sebuah jimat yang menggunakan bahan rumput lilin perak dan darah kalajengking api tanpa adanya roh api jahat maka akan menciptakan sebuah ledakan. Roh artefak Gucci pun kemudian memperlihatkan sebuah jimat yang memiliki pola yang merupakan bentuk ajaib, yang bertepatan dengan sumber langit dan bumi. Jika Wei Suo yang belajar memunikan sebuah jimat, maka Wei Suo harus mengetahui bahwasanya seorang master jimat biasanya menghabiskan waktu selama 10 hari sampai 1 bulan hanya untuk memunikan jimat. Sehingga tidak mungkin bagi Wei Suo untuk memunikan jimat dalam waktu yang singkat. Di tengah-tengah penjelasan dari roh artefak Gucci, tiba-tiba saja Wei Suo menjadi begitu terkejut akan jenis jimat yang ditunjukkan oleh artefak Gucci yang tidak memerlukan konsumsi Turki. Jimat-jimat berjenis seperti itu biasanya akan terus menjadi paling laris di pasar. Selama seorang kultivator memiliki cukup batu spiritual, maka mereka akan membeli jimat tersebut. Selain itu, dari jimat ini, Wei Suo teringat akan jimat bola api tingkat pertama. Jika Wei Suo mampu menjualnya dalam jumlah banyak, maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Wei Suo langsung memulai pergerakan untuk memunikan jimat tanpa Turki selama berhari-hari. Di sisi lain nampak Han Weiwei yang sedang menghampiri seniornya dan berkeluh kesah mengenai 2 kadal dinding batunya yang telah dicuri oleh Wei Suo di Ngarai Huangsa. Mendengar keluh kesah itu, seniornya langsung menyadari kalau ternyata Han Weiwei kemari tidak melaksanakan tugasnya di ruang alkimia dan malah berkeliaran di Ngarai Huangsa. Agar seniornya tidak memarahinya, Han Weiwei pun mencoba mengingatkan janji seniornya. Yang mana seniornya dulu sudah pernah berjanji selama Han Weiwei telah mencapai ranah di Pensea, maka Han Weiwei dapat meninggalkan kota Tianxiong. Lantas seniornya membenarkan janji itu. Namun dengan satu syarat, yaitu jika Han Weiwei ingin keluar kota, maka dia harus melaporkan kepada dirinya. Alhasil Han Weiwei pun tidak dapat membela diri lagi dan mengaku bersalah, serta meminta maaf kepada seniornya. Kembali ke kediaman Wei Suo, terlihat Wei Suo yang baru saja berhasil memunikan satu jimat bola api buatannya sendiri. Melihat jimat buatan Wei Suo itu, sontak roh artefak Gucci menjadi begitu terkejut, karena seluruh polanya rapi dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Merasa penasaran dan Wei Suo, roh artefak Gucci mencoba bertanya apakah orang tua Wei Suo adalah seorang master permuni jimat. Wei Suo menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Sebab sejak Wei Suo berusia 13 tahun, ia pernah ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk berburu monster. Tapi semenjak itu, orang tuanya tidak pernah kembali lagi. Satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya hanya sebuah teknik saja, yaitu teknik rahasia Jisuan. Mendengar teknik rahasia Jisuan, roh artefak Gucci mulai menyadari alasan mengapa Wei Suo memiliki ranah yang cukup rendah di usia remajanya. Oleh karena itu, roh artefak Gucci menawarkan sebuah kesepakatan,
yang mana ia akan membantu Wei Suo berkultivasi ke ranah Golden Core. Dengan satu syarat, yakni Wei Suo juga harus membantu roh artefak Gucci untuk membentuk tubuh barunya. 我帮你修炼到金丹境，这样不好吗？月仙茶，金 Wei Suo cukup mengumpulkan beberapa bahan seperti batu 5 warna, rumput bulan abadi, dan buah gagak emas. Dan begitu, ranah Wei Suo akan meningkat ke ranah Golden Core tingkat 3. Oleh karena Wei Suo menyepakati penawaran itu, roh artefak Gucci langsung membuat sebuah kontrak sihir yang tidak boleh dilanggar. 元修为就能帮我。 Pada malam harinya, nampak Wei Suo yang sedang meminta kepada roh artefak Gucci agar memberikannya beberapa resep pil berharga. Juga meminta untuk dibawa ke gua kultivator kuno. Permintaan itu membuat roh artefak Gucci langsung memarahinya, karena Wei Suo dapat menderita jika memaksakan dirinya untuk pergi ke gua kultivator kuno. Selain itu, sekalipun Wei Suo berhasil mendapatkan 1 atau sampai 2 senjata pusaka, dia pasti tidak akan dapat menghadapi beberapa pencuri yang sedang mengincar senjata pusaka. Satu-satunya cara agar Wei Suo dapat pergi ke dalam gua kultivator kuno ada dengan cara Wei Suo menerobos ke ranah Defensia tingkat 4. Mendengar ucapan roh artefak Gucci, Wei Suo pun merasa begitu pupus. Pasalnya, untuk mencapai ranah Defensia tingkat 4, ia harus menunggu waktu yang lama. Roh artefak Gucci pun memberitahu bahwa Wei Suo tidak perlu khawatir. Sebab alasan lambatnya meningkat kultivasi Wei Suo sebelumnya adalah karena tidak ada yang membimbingnya dalam kultivasi. Namun kini Wei Suo tidak perlu khawatir lagi, karena roh artefak Gucci akan membantu Wei Suo dan dirinya sudah menyusun rencana pelatihan yang dibuat khusus untuk melatih Wei Suo. Roh artefak Gucci kemudian meminta Wei Suo untuk mencari banyak kalajengking api, jimat bola api, lalu menghasilkan lebih banyak batu spiritual dan membentuk pondasi yang kokoh. Dengan begitu, kultivasi Wei Suo akan meningkat pesat. Meskipun cara itu dapat meningkatkan kultivasinya secara pesat, tetapi Wei Suo tetap merasa kesulitan, karena sulit untuk mencari kalajengking api. Lantas, roh artefak Gucci pun memberitahu satu cara yang dapat mempermudah Wei Suo untuk mendapatkan kalajengking api. Tapi untuk mendapatkan kalajengking api, Wei Suo harus memiliki keberanian. Pada keesokan harinya, terlihat Wei Suo yang datang ke salah satu toko Fang Yaoxiao. Di sana, Wei Suo berencana untuk mencari kalajengking api. Sesampai di sana, pemilik toko segera menyambut kedatangan Wei Suo dan sudah menyiapkan kalajengking api untuknya. Wei Suo kemudian langsung meminta beberapa bahan seperti ramuan api murni, sebotol bubuk pemuniki, dan 1 jimat pelarian angin. Setelah itu, pemilik toko mulai menyiapkan bahan-bahan yang memang diinginkan oleh Wei Suo. Selesai menyiapkan, pemilik toko memberitahu bahwa ia akan memberikan 12% diskon untuk Wei Suo, sehingga Wei Suo hanya perlu membayar 4 batu spiritual tingkat rendah saja. Bukannya membayar dan menggunakan batu spiritual, Wei Suo justru membayarnya dengan 4 jimat bola api. Melihat jimat bola api itu, pemilik toko merasa begitu asing dan pola yang ada pada jimat. Oleh karena itu, Wei Suo langsung membuktikan keaslian jimat bola api tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Wei Suo langsung menunjukkan keaslian jimat bola api miliknya. Sehingga pemilik toko itu pun menjadi sangat terkejut selepas melihat Wei Suo menggunakan jimat bola api. Selepas menunjukkan keaslian jimat bola api, Wei Suo kembali menambahkan 1 jimat bola api untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan rumput harimau. Selesai melakukan transaksi pembayaran antara Wei Suo dan pemilik toko, tiba-tiba saja Han Weiwei datang dan bertanya di manakah keberadaan Wei Suo. Pada harinya di suatu hutan, nampak Wei Suo yang sedang memancing kalajengking api dan cara membakar rumput harimau. Pada awalnya Wei Suo nampak begitu putus asa karena kalajengking api tidak kunjung datang. Padahal Wei Suo sudah membakar begitu banyak rumput harimau. Selang beberapa saat, sewaktu kalajengking api mulai berdatangan, Wei Suo segera melepaskan serangan secara beruntun. Hingga pada akhirnya seluruh kalajengking api itu pun meninggoy. 这才哪儿到哪儿啊！ Meskipun sudah menghabisi kalajengking api dalam jumlah yang banyak, namun kalajengking api lainnya masih saja terus berdatangan. Di sisi yang berbeda, Han Weiwei terlihat sedang berusaha mencari keberadaan dari Wei Suo. Ia mengaku sudah mencarinya dari sore hari. Dan bersang lama, bukannya bertemu dengan Wei Suo, Han Weiwei justru bertemu dengan seorang pria misterius. Sementara itu, Wei Suo terlihat sedang merasa cemas karena dirinya yang sedang dikelilingi oleh puluhan kalajengking api. Roh artefak suci pun menyarankan agar Wei Suo menjauh lebih dulu. Setelah seluruh rumput harimau terbakar habis, barulah Wei Suo dapat kembali lagi ke tempat tersebut.
Ketika Wei Suo mencoba untuk keluar dari kerumunan kalajengking api, suatu kejadian naas pun terjadi, di mana Wei Suo secara tak sengaja menginjak salah satu kalajengking api. Hal demikian jelas memancing seluruh kalajengking api mulai mendekati Wei Suo dan membuatnya terancam. Lantas Wei Suo yang merasa terancam itu pun memutuskan untuk mencoba menjauh dari sana. Namun sayangnya, cara itu masih belum menghentikan dirinya dari kejaran kalajengking api. Wei Suo kemudian sempat mencoba untuk menyerang dan menghabisi kalajengking api. Ini secara satu persatu. Akan tetapi banyaknya kalajengking api itu membuat Wei Suo benar-benar merasa kesulitan. Ketika itu Wei Suo mulai memikirkan cara untuk menghabisi seluruh kalajengking api tersebut. Hingga padanya ia mulai berencana untuk meledakkan seluruh rumput harimau dan menggunakan jimat bola api. Rencana dari Wei Suo itu sempat mendapatkan tentangan dari roh artefak suci. Pasalnya jika Wei Suo meledakkan rumput harimau itu, maka ledakannya juga akan berimbas kepada Wei Suo sendiri. Meskipun begitu, Wei Suo sama sekali tidak peduli dan tetap akan melaksanakan rencananya. Tanpa berlama-lama lagi, Wei Suo pun mulai melepaskan jimat perisai bumi miliknya dan melemparkan jimat bola api tepat ke tumpukan rumput harimau. Akibatnya, saat terjadi ledakan yang begitu besar, Wei Suo segera menggunakan jimat perisai bumi untuk melindungi dirinya. Walaupun sudah menggunakan jimat perisai bumi, tetapi jimat itu masih belum dapat melindungi Wei Suo dari ledakan jimat bola api. Hingga padanya Wei Suo harus terpental karena ledakan yang terjadi, sampai membuat roh artefak suci terlempar dari Wei Suo. Saat ledakan terjadi, terlihat seluruh kalajengking api sudah meninggoy tanpa tersisa satupun. Di waktu yang sama, nampak roh artefak suci yang sekarat karena ledakan sebelumnya. Menyadari roh artefak suci yang sekarat, Wei Suo bergegas menggunakan darah kalajengking api dan membiarkan roh artefak suci menyerap darah tersebut. Sehingga roh artefak suci akhirnya mulai membaik setelah menyerap darah kalajengking. Pada keesokan harinya, kita bisa melihat Wei Suo yang sedang merasa gembira karena berhasil memunikan banyak jimat bola api, yang mana ini akan dia jual di kota. Namun rencananya untuk menjual jimat bola api itu sempat ditentang langsung oleh roh artefak kuci. Menurut roh artefak kuci, sebaiknya Wei Suo jangan bertindak terlalu gegabah untuk menjual seluruh jimat bola api. Pasalnya, pemanen jimat di kota Lingyu sangatlah langka. Jika Wei Suo terus menjualnya setiap hari, maka dalam waktu dekat Wei Suo akan diculik oleh sekte Tianyi dan akan dipaksa untuk menjadi pemuni jimat di sekte Tianyi. Peringatan dari roh artefak kuci itu membuat Wei Suo mulai menyusun rencana agar identitasnya sebagai pemuni jimat tidak tersebar di seluruh kota. Pada malam harinya, terlihat Wei Suo yang sedang melaksanakan rencananya, yaitu dengan cara menyebarkan rumor kalau di kolam gelembung hitam ada banyak jimat bola api tersembunyi. Rumor itu benar-benar ditelan mentah-mentah oleh 3 orang penduduk kota Lingyu dan membuat ketiga orang itu berdatangan ke kolam gelembung hitam. Setelah mentipu ketiga orang itu, Wei Suo merasa yakin bahwa mereka bertiga pasti akan membuat rumor kolam gelembung hitam tersebar di seluruh kota. Singkat waktu, terlihat Wei Suo yang berhasil mendapatkan ratusan batu spiritual selepas menjual jimat bola api miliknya. Tanpa berpikir panjang lagi, Wei Suo langsung menyerap kandungan yang ada di dalam batu spiritual untuk membantunya menerobos. Selama berhari-hari, Wei Suo mencoba untuk menyerapnya secara bertahap, hingga padanya Wei Suo berhasil menerobos ke ranah Divine Sea tingkat 3. Selesai menerobos, roh artefak kuci beranggapan kalau Wei Suo masih terlalu lemah. Oleh karena itu, ia menyarankan Wei Suo agar mengambil misi dalam kota dan mendapatkan banyak bahan. Selang beberapa saat, Wei Suo mulai pergi ke dalam kota dan pergi menghampiri dinding pengumuman untuk mencari misi. Namun sebelum sampai ke sana, Wei Suo sempat dihentikan oleh seorang pria muda bernama Lin Doi. Tidak hanya Lin Doi saja, Wei Suo juga sempat dikejutkan oleh kedatangan 2 kakak beradik dari kota Bintang 7, yakni Xiao Zheng dan Yu Guwei. Selepas berkenalan, Lin Doi bercerita bahwa dirinya bersama dengan Yi Xiongzheng dan Yu Guwei sebelumnya sempat pergi sebuah gua kuno. Di sana mereka bertiga menemukan 3 laba-laba sutera es. Jadi niatan Lin Doi menemui Wei Suo ini adalah untuk mengajaknya agar mau ikut bersama mereka ke gua tersebut. Dan alasan karena Wei Suo adalah seorang kultivator ranah Divine Sea tingkat 3. Mendengar penawaran itu, Wei Suo merasa tertarik untuk ikut. Pasalnya jika Wei Suo ikut bersama mereka, maka Wei Suo bisa mendapatkan laba-laba sutera es yang merupakan monster tingkat 3 menengah.
Belum sempat menerima penawaran itu, roh artefak Gucci tiba-tiba saja muncul. Ia memberitahu kalau Wei Suo, Lin Doi, He Xiongzheng, dan Ge Wei tidak akan dapat mengalahkan laba-laba Sutera Es. Sedikit informasi bahwasanya kemunculan roh artefak Gucci tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, yang dapat melihatnya hanyalah Wei Suo sendiri. Mendengar penjelasan dari roh artefak Gucci barusan, awalnya Wei Suo sempat mencoba untuk menolak penawaran dari Lin Doi. Akan tetapi seketika Wei Suo kembali berniat untuk bergabung setelah mendengar kalau seorang wanita cantik dari Tije bernama Nanggong Yuking juga akan ikut bersama mereka menuju gua kuno. 我们还约了铁测的男，是那个号称铁测第一美女吧？这才痛快。我叫魏泽，很高兴认识你们。 Singkat waktu, di sepanjang perjalanan menuju gua kuno, Lin Doi menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka termasuk Wei Suo akan mendapatkan bayaran sebanyak 30 batu spiritual setelah menjalankan misi ke gua kuno ini. Sesampai di halaman depan gua kuno, Wei Suo dikejutkan oleh keberadaan Nanggong Yuking yang secara tiba-tiba menyerangnya. Beruntungnya, Wei Suo berhasil untuk menghindari serangan tersebut. Setelah itu, Lin Doi mulai memimpin dan memadu rekan-rekannya untuk masuk ke dalam gua kuno. Sewaktu mereka sedang berjalan ke dalam gua, Wei Suo secara tak sengaja melihat pakaian yang dipakai oleh Nanggong Yuking. Wei Suo menyadari bahwasanya jubah yang digunakan oleh Nanggong Yuking terbuat dari 20 monster tingkat 3, yaitu rubah merah. Selain itu, Nanggong Yuking juga telah mencapai ranah Defensea tingkat 4. Setibanya di dalam gua, mereka sempat berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman buah kabut es. Satu buah kabut es itu jika dijual bisa mendapatkan sebanyak 20 batu spiritual. Lantas Wei Suo pun mencoba untuk mendekati buah kabut es. Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah seekor laba-laba Sutera Es yang mencoba menyerangnya. Tak tinggal diam saja, Wei Suo pun bergegas untuk menahan serangan itu. Nanggong Yuking mulai bergerak untuk menyerang laba-laba Sutera Es tersebut. Tak hanya satu laba-laba saja, kini jumlah laba-laba Sutera Es itu bertambah menjadi 2. Lantas Wei Suo dan Lin Doi pun secara bersama mencoba untuk menyerang kedua laba-laba Sutera Es. Namun sayangnya serangan mereka berdua masih belum mampu menghentikan laba-laba tersebut. Setelah itu, Nanggong Yuking kembali melepaskan sebuah serangan teknik hujan api ke arah laba-laba Sutera Es itu. Disusul juga dengan Yu Gui yang ikut menyerang dengan teknik panah petir. He Xiongzheng dan Lin Doi pun kemudian bergegas memberikan sentuhan akhir. Hingga pada akhirnya kedua laba-laba Sutera Es itu berhasil dihabisi. Tak berhenti sampai di situ, satu laba-laba Sutera Es kembali datang dan cepat melompat ke arah Wei Suo. Pada saat itu, Wei Suo sempat mencoba untuk menggunakan sebuah jimat perisai untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, jimat perisai itu sama sekali tidak bereaksi. Untung saja, Nanggong Yuking dan cepat menyelamatkan Wei Suo dengan melepaskan serangan api ke arah laba-laba Sutera Es itu. Selepas menyelamatkan Wei Suo, tiba-tiba saja Lin Doi menyerang Nanggong Yuking dari arah belakang, sampai membuatnya tak sadarkan diri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya.